Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melihat Pak Nasir pakai gini, agak itu, suaranya terhambat. Kalau jaraknya lebih dari 2 meter kan aman, katanya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kalau pidato kan lebih dilepas juga. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saya gembira sekali pagi ini bisa berada di Islamic Center Madiun. Ini pertama kali saya keluar kota. Jadi nganyari keluar kota saya datang ke Madiun nih karena dikontak sama Pak Nasir. Sebelumnya semua daring, tidak berani saya. Semua daring. Ponorogo mana-mana daring ya. Ya Pak ya. Di Madiun ini saya datang karena pertama levelnya sudah turun jauh ya, sudah turun. Tidak tahu Madiun level 1 mudah-mudahan. Hijau. Yang kedua tempatnya terbuka, tidak di tempat gedung. Jadi insya Allah aman dan mudah-mudahan kita semua sehat. Tapi tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi bagi orang yang sudah lansia seperti saya. 69, katanya tadi cucunya 7. Saya pernah menyampaikan orang yang sudah 60 tahun ke atas itu kan dihinggapi 5B itu. Pernah saya sampaikan itu. B pertama, B sampai 12 itu ya. B pertama botak. Botak. Ya, orang 60 tahun ke atas itu tidak tahu gimana rambutnya berondol sendiri, tidak terasa. Terutama yang laki-laki menghemat pakai minyak. Kalau ibu-ibu tidak masalah, toh tertutup dengan jilbab. B kedua, bogang. Bogang. Untunya terlepas satu-satu, bogang. Harus diterima kenyataan itu ya. Tapi sekarang kan ada banyak gigi palsu, tidak ketoro. Orang bogang itu kalau jadi imam soro Pak, muni shin, za, shot itu ngowos. Kalau tidak dibuntu dengan gigi palsu tidak bisa ngimam itu. Muni ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu susah. Ya memang sudah terpakai lama ya. B ketiga, bingung. Bingungan. Pekun ya. Anak-anak yang melihara orang tua pikun tapi fiknya sehat, lebih soro itu. Bapaknya bisa pergi, tidak bisa balik. Dia omahku kok podo kabeh ngene ya. Kayak kita di Mekah tuh. Kok podo kabeh di asramaku ya. Bingung. Ada cerita katanya karena bapaknya selalu hilang, maka baju bapaknya itu ditulisi belakang sini. Nama, misalnya Nurholis. Alamat ini. Nomor telepon ini. Jadi kalau di terminal ada orang longak-longok, kok suwe longak-longok, orang tahu siapa ya. Oh jenenge Pak Nurholis, teleponnya ini ditelepon anaknya mungkin. Pak ini ada nama Pak Nurholis kok lenger-lenger di terminal. Oh ya tolong ditahan itu bapak saya. Nah, ada alamatnya sini ya. Jangan sampai ada di antara kita nanti yang bajunya diberi alamat oleh anaknya. Nah, katanya suatu hari kan orang tua tidak bisa ditahan tuh. Suatu hari dibelikan baju baru, durung ditulisi
hilang. Waduh nanti. Bingung, kemampuan otak menurun ya. B keempat, belereng. Yang belereng apanya? Matanya ya, belereng. Saya ini sudah operasi katarak saya. Operasi katarak saya ternyata enak. Saya dulu takut, ya apa operasi, oleh gagal ya apa tidak bisa melihat. Bule saya bilang, aduh tidak ada orang sakit seperti operasi katarak. Takut saya. Saya ke dokter bilang, dok saya minta ganti kacamata. Kenapa? Tidak enak sudah. Diperiksa, bukan kacamata Pak yang tidak diganti, apa? Mata yang harus diganti. Loh, saya harus operasi katarak. Panggil, saya protes, dok saya belum dibius. Ah sudah, belum. Tadi sudah ditetesi, sudah. Ya itu biusnya. Jadi maju sekali kedokteran sekarang ya, ditetesi sudah. Nah, terus dioperasi. Dioperasi bius lokal. Disetelkan musik oleh dokter itu ya, musik. Diajak ngomong, Pak, ditahan ya, saya mau ambil apa? Bukan kornea, lensa Bapak yang buatan Allah, saya Pak ambil. Tahan sedikit ya, ada ditekan sedikit soalnya nanti, ditekan serut. Ini mau saya ganti, ditahan Pak ya, ganti yang buatan manusia, dipasang. Tidak sampai 15 menit, pendek sekali. Dan diajak ngomong, disetelkan musik, seperti tidak operasi. Jadi nanti ibu, bapak kalau mau operasi katarak jangan takut, sudah maju sekali ilmu kedokteran. Setelah 15 menit sudah Pak selesai, terus pulang. Loh, iya Pak pulang. Diantar siapa tadi? Anak. Ya pulang. Pulang. Besok datang ke sini, saya periksa lagi. Kan dibungkus begini. Datang dibuka, sudah. Saya bilang, dok saya ini suka membaca dan punya kegiatan rutin baca Quran. Loh harus itu, jangan dipotong, tidak apa-apa. Loh kok enak ya. Cuma ada pantangannya, pertama tidak boleh ngeden. Jadi orang kalau mau operasi katarak itu harus ke belakangnya lancar. Kedua tidak boleh batuk. Jadi orang pilek, dokter tidak mau ngoperasi katarak itu. Lainnya enggak. Enak itu ya. Setelah seminggu sudah normal. Belereng. B yang kelima, penyakitnya orang tua itu budek. Telinganya tetap 2, tapi tidak begitu sensitif, budek. Ya gimana, harus diterima itu ya. Saya ini kalau nyetel TV tidak begitu banter, tidak dengar. Saya besarkan, cucu saya datang, dikecilkan. Banter rekong. Tidak bisa dengar kalau tidak banter. Budek, sudah. Saya ini sudah mendapatkan banyak B12 ini. Yang keenam, bungkuk, geger melengkung dewe. Ya sekarang saya belum ya, tapi nanti tidak lama lagi pasti mengkelung ke depan. Bungkuk harus diterima itu. 7, B7, bawel, banyak omong, cerewet, tambah tua tambah cerewet. Senengane cerita masa kejayaan dia. Biyen niku zaman Mbah jere putune sudah berapa kali. Wis pengen rolas iki cerita iku. Jangan dipotong, itu kesenangannya memang. Cerita biyen kok ya oh. Dibalan-baleni sing ngrungokno kudu sabar tuh. Itu kebahagiaannya. Yang ke-8 kadang-kadang usia lanjut itu suka beser. Jadi ngempet kenceng itu enggak begitu bisa. Kenapa? Sekrupnya sekendor kabeh wis. Enggak bisa. B9, buyuten. Buyuten itu
Itu ya. Nah, kadang-kadang anaknya tidak paham kalau buyutan tuh. Ngesok teh, karet-karet kabeh ya. Bu, kaya arek cilik, Bu ngesek ngono. Enggak ngerti kalau itu bukan disengaja, goyang sendiri itu. Nggawa piring pecah, piar. Jere anake, wis ping loro lho Bu, puncana piring. Mene tak tukono piring seng. Piring seng. Nelongso ibuke. Dalam hati biyen le kon cilik gak loro. 10 lebih mencana piring. Tetap tak sayangi. Sekarang pencana loro kon ganti piring seng. Ya Allah, anak-anak kadang-kadang tidak paham ya. 10 kadang-kadang orang tua itu bau. Karena mungkin bolotnya, bolot itu apa ya, bolot ya. Itu tidak bersih mungkin ya. Karena cari pakaian-pakaian yang tidak gampang bau. 11 bedegelen, kalau ke belakang susah kadang-kadang. Karena harus ada banyak sayur, buah itu. Supaya membantu kelancaran. Yang terakhir, B terakhir, orang tua itu bokek. Bokek itu apa? Tidak punya duit. Wis gak nyambut gawe wis. Ate njaluk anak, orang tua itu kalau mau minta anak itu gak kewetu, Pak. Gak kewetu. Lambe gak iso muni. Tidak bisa. Karena itu anak yang masih muda, tolong ibu-ibu, bapak yang masih muda, jangan nunggu bapak kita minta, ibu kita minta. Jangan, lah gak tahu jaluk, ya aku gak ngerti. Wah itu anak yang ngenteni jaluk ya. Padahal bapak ibu untuk nyekel uang itu tidak untuk dirinya. Kalau pengajian, kalau Jumatan, ngelbono kaleng, untuk itu bukan untuk dirinya. Kalau cucunya datang, ada orang jualan, diceluk, bukan untuk dirinya. Tapi sing enom kadang gak ngerti, lah gak njaluk aku gak ngerti sing gak duwe dhuwit. Ya opo. Durhaka itu anak itu ya, durhaka. Ya, kita mudah-mudahan jaga Allah dengan kesehatan yang baik, amin. Selama Covid itu saya senantiasa mengikuti anjuran Nabi. Ada doa supaya kita tidak gampang terserang penyakit. Kita sudah hafal. Yaitu Rasul mengatakan, "Ma min abdin yaqulu fi sabah kula yaum wa masbul yaum." Hamba Allah itu kalau waktu pagi membaca ini, waktu sore membaca ini, falam yadurru syai'an, tidak akan mendapatkan mudarat apapun. Apa doanya? Kita sudah hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali, salah tamarrot 3 kali. Maka tidak akan ada mudarat menimpa dia. Kadang-kadang saya tambah itu. Saya tambah doanya Nabi Ayub. Anni masadadzuru anta arhamur rahimin. Anni masadadzuru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa mudarat, kesulitan, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala sama' wa samil alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Ditambah anni masadadzuru anta arhamur rahimin. Insyaallah Allah menolong kita. Apalagi kalau sudah pilek-pilek saya, dan baca Quran, ya dibaca Quran. Itu beberapa tip. Yang ketiga harus berpikir positif supaya imun kita naik. Jangan berpikir negatif. Apa bedanya berpikir positif dan negatif? Berpikir, ada contohnya, mungkin saya pernah contohkan. Ada seorang yang mau pensiun. Sudah masuk pensiun, dia mengeluh, waduh aku pensiun ya, gimana ya. Istrinya melihat
kok lemes bojoku iki. Boleh pensiun, dia bilang, nulis, alhamdulillah suami saya pensiun tanpa meninggalkan masalah. Banyak orang lain pensiun, diuber-uber polisi, diuber-uber kejaksaan, meninggalkan masalah. Alhamdulillah suami saya pensiun dengan lulus kumlot. Nah itu berpikir positif ya. Suaminya bilang, saya akan kehilangan banyak kawan-kawan yang dulu akrab dengan saya. Berpikir negatif itu. Istrinya berpikir sebaliknya. Alhamdulillah sekarang suami saya punya kawan-kawan yang ikhlas, yaitu para jamaah masjid. Dulu waktu di kantor karena punya kuasa, banyak orang hormat kepada suami saya. Mungkin tulus, mungkin juga ada pamrihnya. Sekarang jamaah masjid kalau menghormat, menghargai itu tulus, tidak ada motif apa-apa. Alhamdulillah. Bedanya, siji-siji ini gembira terus. Saya sudah tua, kok kena harus operasi batu empedu, waduh, suaminya. Harusnya bilang, alhamdulillah operasinya suami saya batu empedu berhasil baik. Sekarang kalau berjalan masih bisa tegak, tidak miring-miring menahan sakit. Alhamdulillah. Nah, berpikir negatif dan positif ya. Suaminya bilang, aduh sudah tua, operasi katarak, kalau gagal bagaimana? Istrinya bilang, alhamdulillah operasi kataraknya berhasil. Suami saya sekarang pandangannya jelas, kalau mengaji jelas, kalau membaca jelas. Alhamdulillah. Saya waktu habis operasi katarak di dokternya bilang begini, Pak, nanti pandangi istrinya ya. Kenapa dok? Akan berubah. Berubah apa? Jadi cerah istrinya itu, bening. Masya Allah. Tak sawang temen celing gitu. Iya, padang ya Pak. Dulu setelah berkata itu kan kanan saya dengan kiri. Melihat lampu itu kalau kiri itu biasa. Kalau kanan putih sekali. Putih sekali. Saya tanya dokter, berapa lama dok baik begini nih? Ya pokoknya ini buret gorein mana Pak. Suaminya bilang, sudah tua, anak-anak sudah punya rumah sendiri, berpisah. Alangkah sepinya hidup ini. Dia ambil bersama cucu-cucu saya, diajak ke rumah yang baru. Sambat lagi. Istrinya bilang, alhamdulillah, anak saya sekarang ibarat burung, sayapnya sudah lengkap, bisa terbang sendiri, punya rumah sendiri. Nah, beda ya. Siji nangis kok ditinggal, siji alhamdulillah, seperti burung bisa terbang sendiri. Kata suaminya, hari tua kok nelongso begini. Kata istrinya, alhamdulillah ya Allah, alangkah indahnya hidup di hari tua saya. Karena pandangannya beda tuh ya. Karena berpikirlah positif. Nah, saya nulis di matan yang akan datang Pak. Saya ceritakan Agus Salim, Haji Agus Salim. Agus Salim itu kan orang yang berjasa besar mencari pengakuan Republik ini. Dia dengan A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Gubernur DKI, pergi ke Arab Timur Tengah untuk mencari pengakuan. Agus Salim dengan A.R. Baswedan. Begitu sampai sana, akhirnya Mesir mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah mengakui, negara Arab yang lain mengakui semua. Belanda kecewa sekali itu karena dengan pengakuan luar negeri itu tidak bisa lagi menjajah Indonesia. Menolak Indonesia merdeka tidak bisa lagi karena sudah ada internasional mengakui. Sekarang kan Afghanistan kan susah mencari pengakuan. Dulu Agus Salim sekali datang begitu banyak mengakui. Sampai Bung Karno mengatakan great old man, ini manusia hebat, manusia agung. Tapi sayangnya hidupnya melarat Agus Salim, miskin. Andaikan dia mau bekerja sama dengan Belanda, berapapun gaji diminta bisa. Tapi tidak, dia hidup miskin, tidak pernah punya rumah. Sampai matinya tidak pernah punya rumah.
kontrakan, ngontrak, habis ngontrak. Kadang ngontrak di kampung kecil, sempit, rumahnya sempit, kampungnya sempit. Tapi tidak menghilangkan kebahagiaan. Suatu hari bocor. Nah ini yang penting, ibu-ibu. Rumahnya kontrakan itu bocor. Orang mungkin, aduh, nasib suami saya karena mau kerja dengan Belanda, ya begini nasibnya. Rumah bocor. Tapi ibu aku salah tidak begitu. Rumah bocor ditadai sama ember besar. Setelah airnya banyak, punya anak 8 lah Gus Salim ya. Dipanggil, sini. Ini ada apa? Banyak air. Ayo kita main kapal-kapalan. Bayangkan, main kapal-kapalan. Semua sorak-sorak anaknya itu. Di dalam kesulitan pun keluarga Gus Salim tetap menikmati hidupnya. Jadi anak ajak kapal-kapalan tuh di tempat nadai bocor tuh, masya Allah. Jadi ternyata masalah itu bikin susah apa bikin gembira tergantung cara kita menghadapi. Kalau kita menghadapi dengan sumpek, ya sumpek lah. Inni fi dzanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Prasangka positif akan positif, negatif akan negatif. Jadi mari kita berpikir positif itu ya. Sangat penting itu. Sekarang isi buku tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir, 2 buku. Saya diminta kalau bisa suruh bikin ringkesan atau dari buku saja. Ya saya pikir saya pilih buku ya, tidak pakai nulis sudah. Pertama, di hatiku ada kamu ya. Ini kan tanda cinta ini. Di hatiku ada kamu. Seperti ibu-ibu waktu muda itu. Bukan ibu bapak-bapak saya rotok-rotok. Di hatiku ada kamu. Rayuan gombal ya. Yang kedua, setelah di hatiku ada kamu, buku kedua, jangan tinggalkan aku sendiri. Katanya Pak Nasir, kok romantis sekali? Ya romantis lah. Hidup sekali masa gak romantis. Tapi yang bilang di hatiku ada kamu itu Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah bilang di hatiku ada kamu. Kamu selalu saya simpan di hati saya, kata Rasulullah ya. Sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari Ibnu Mas'ud dipanggil Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu anaknya orang yang manis, muda, suaranya merdu, ngajinya enak, dipanggil Rasulullah. Ibnu Mas'ud, ikra alayya, coba kamu ngaji, saya ingin dengar, kata Rasulullah. Qultu, aku menjawab, ikra alayka wa alayka anzal. Bagaimana Rabbi? Quran turun kepada baginda, kok saya disuruh baca? Ada orang lebih enak bacaan daripada Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, fa inni akhabu an asma'hu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Quran dari orang lain, kata Rasulullah. Qala, Ibnu Abbas bercerita, fa qara'tu alai suratun Nisa, dia baca surat Nisa. Hatta balagtu, ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula syahida, qala amsik. Ketika pada sampai ayat An-Nisa ayat 41, Rasul mengatakan, sudah cukup, berhenti kamu, berhenti. Sampai sini saja. Faltafattu ilahi fa idza ainahu tudrifani. Aku noleh, kok suruh stop, saya toleh. Ternyata Rasulullah air matanya bercucuran. Mendengar ayat 41 dibaca, bercucuran, sudah stop, saya tidak kuat stop. Mengapa Rasulullah sampai bercucuran? Karena ayat itu menjelaskan, fa kaifa lajina min kulli ummatin syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana Muhammad sikapku kalau nanti di akhirat kamu harus dipanggil sebagai saksi atas seluruh umatmu. Rasul menyadari umatnya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang dia pikirkan bagaimana umat saya ini kalau tidak baik akan mendapatkan siksa yang pedih. Rasulullah sedih, menangis Rasulullah.
Apa yang harus saya nasihatkan kepada mereka? Aku sudah sampaikan semua risalah, tapi masih banyak juga umatku yang tidak mengikuti. Saya sedih, tidak bisa menolong mereka. Disuruh berhenti karena tidak tahan Rasulullah. Membayangkan nanti itu ya. Jadi tidak ada orang yang hatinya selembut hati Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah gampang menangis kalau ada sahabat yang susah itu ya. Air matanya. Tidak ada orang paling peduli kepada orang lain melebihi Rasulullah. Tidak ada orang yang mencintai umatnya melebihi Rasulullah. Di hatiku ada kamu. Tapi di hati kita tidak ada Rasulullah. Kita ada di Rasulullah, tapi Rasulullah tidak di hati kita. Kita disuruh baca salawat saja. Iku ento apa enggak sih mau salawat? Mau salawat itu apa enggak, bagaimana itu? Wong Al-Qur'an mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Allah dan malaikat itu baca salawat untuk Nabi. Maka wahai orang beriman, bacalah salawat untuk Nabi. Kita dapat syafaat, dapat balasan ya. Baca salawat. Ini kan maulid Nabi ya. Besok diundur tapi ya. Tidak tahu kok sering diundur ya. Mundur. Katanya apa? Level 1 diundur. Saya datang ke mall nyoba ya, dengan istri. Katanya kan 50% ya. Tapi namanya orang jualan, berapa persen pun ya tidak apa-apa. Wong dodol kepengin payu nang mosok ditolak. Nah, alhamdulillah keadaan sudah makin baik ya. Hatinya dipenuhi cinta, tidak ada tempat untuk benci dan iri hati Rasulullah itu ya. Kita tahu Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah, belum punya tahun waktu itu ya. Tahun Hijriah itu setelah Umar bin Khattab jadi khalifah ditetapkan. Lah itu ya digeser tempoh hari itu ya. Diundur. Yang benar tuh maulud apa maulid? Ya, saya ada yang mengatakan maulud, mulutan. Ada yang maulid. Kalau maulud itu artinya bayinya. Bayi yang dari namanya maulud. Kalau hari kelahirannya namanya maulid. Jadi kalau kita memperingati hari kelahiran, maka peringati maulid, bukan maulud ya. Maulid. Yang pertama mengadakan peringatan maulid itu ada 3 versi. Pertama ada yang mengatakan Sultan Mudzaffar. Sultan Mudzaffar itu mengumpulkan ulama, pejabat sufi di kekuasaannya untuk menyatakan kegembiraannya bahwa karena ada Rasulullah kita sekarang mendapat hidayah di hadapan peringatan. Yang kedua mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, untuk membangkitkan semangat supaya masyarakat tidak lemes, bergairah, bersemangat. Diadakan maulid Nabi. Salahuddin terkenal jenderal yang luar biasa ya, ahli perang. Tetapi hatinya sangat lembut. Tidak pernah tidak sholat jamaah, tidak pernah absen baca Quran. Ketika lion hat musuhnya itu sakit, perang dihentikan, berhenti, jenderalnya sakit. Bayangkan. Tanya pada ajudannya, apa biasanya obatnya? Diusahakan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi musuhnya diajak perang lagi setelah sehat, dikirimi obat supaya sehat, dikirimi buah-buahan macam-macam. Itu yang bikin tentaranya heran. Kok ada jenderal begini ya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang mengatakan itu dinasti Fatimiyah yang mengadakan. Jadi zaman Nabi tidak ada peringatan Maulid, zaman sahabat tidak ada peringatan Maulid, zaman tabi'in tidak ada peringatan Maulid, zaman Imam 4 mazhab juga tidak ada peringatan Maulid. Diadakan baru setelah Sultan Mudzaffar atau mungkin Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi apakah peringatan Maulid itu boleh? Boleh. Karena mubah, bukan agama itu ya. Mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Mubah.
Yang menjadi nilai kalau mubah itu diisi dengan kegiatan baik, baiklah mubah itu. Kalau di sini dengan kegiatan tidak baik, ya jadi tidak baik. Jadi yang bikin maulid itu baik apa tidak bukan maulidnya, bukan peringatan, tapi isinya, isi peringatan itu. Nah, kalau peringatannya diisi dengan baik, ceramah kisah Rasulullah diisi dengan membantu orang miskin dalam muka itu baik. Baik. Di Surabaya itu peringatan maulid ada yang rebutan makanan dicowek itu loh. Nah itu apapun nih, rebutan makanan dicowek itu ya. Isinya yang jadi boleh dan tidak boleh. Kalau orang mengatakan maulid itu perintah Rasulullah, terang enggak? Nah, itu salah. Kalau mengatakan peringatan maulid itu bid'ah juga salah karena urusan dunia ini mubah. Jangan diagamakan ya. Yang penting diisi dengan isi yang baik. Karena itu Pak Hizar Nasir menganjurkan adakan peringatan maulid dengan isi yang baik. Beri contoh pada orang lain bahwa peringatan maulid yang baik itu bermanfaat. Ayat yang sering baca maulid kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu menceritakan kelembutan Rasulullah ya. Sering dibaca pada peringatan maulid. Cuma sering-sering yang baca juga tidak ngerti maksudnya, tidak diteladani. Rasulullah teladan sebagai kepala keluarga, teladan bagaimana menyatukan beberapa istri yang kadang-kadang saling cemburu. Semua perempuan sama, cemburu itu bagian dari hati perempuan ya. Kalau tidak cemburu sama sekali, istrinya tidak pernah pulang-pulang, gak apa-apa ben. Nah, itu bukan istri yang baik itu. Hilang teman bu. Ditanya kemana aku tidak pulang. Yang penting kan saling jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Pamit yang lembur, tiba yang lembur. Ya, teman pergaulan. Rasulullah itu teman pergaulan yang baik. Kalau ngomong dengan kawannya, tidak pernah disambi Rasulullah itu ya. Tidak disambi. Artinya madep kepada yang ngajak ngomong madep. Tak sambi karo mulek ya, gak disawang. Ndak Rasulullah. Didengarkan dulu, selesai kerja lain. Sehingga yang itu puas. Yang ngajak bicara itu puas. Tak sambi karo itu ya, ndak mau Rasulullah ya. Lebih baik singkat tapi fokus daripada lama tapi disambi itu Rasulullah ya. Dia konsultan hidup, memang banyak yang konsultasi dalam kehidupannya. Sifat menonjolnya itu kan sidik, amanah, tablek, fatona. Sidik itu berkata jujur. Ya alladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya beriman, takwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Orang yang ucapannya jujur itu punya dua bonus. Orang yang jujur dalam ucapan itu punya dua bonus dari Allah. Pertama, yusrih lakum a'malakum. Allah akan membaguskan perilakumu. Dibimbing kita ini. Dibimbing. Yusrih lakum a'malakum. Jadi mau nyelewat, dibimbing, diluruskan oleh Allah. Jadi ibu-ibu jangan suka kalau suaminya bicara tidak jujur ya. Ayo, awakmu tak omongi sak jujure apa enggak? Tak jujure loro lho ya, atimu loro lho ya. Aja ya wis sing gak loro ae dibujuki. Ya, itulah Rasulullah ya. Jujur. Kejujuran itu pintu semua kebaikan. Orang yang tidak jujur, kebaikan tidak bisa masuk. Orang yang tidak jujur tidak bisa masuk kebaikan. Kejujuran itu kebutuhan semua orang ya. Orang yang suka berbohong itu juga tidak suka dibohongi. Aneh lah. Pembohong dia tapi tidak suka dibohongi. Penjahat itu kalau dibohongi bagi hasil wah bisa dibunuh itu kawannya. Ya, amanah.
amanah ya. Sekarang ini alangkah sulitnya memegang amanah dengan baik. Yang ada nafsu ya, tablek menyampaikan kebenaran. Fatonah cerdas Rasulullah. Bukan sekolahnya tinggi ya Fatonah itu, bukan cerdas. Maksudnya cerdas bukan ijazahnya tinggi. Cerdas memahami persoalan dan menyelesaikannya dengan baik. Persoalan dipahami, diselesaikan, itu namanya Fatonah. Itu di buku ini dia itu ada cuma beberapa cuma ada 30 tulisan, tapi isinya cerita-cerita ringan. Misalnya kesetiaan seorang suami kepada istri. Saya tulis di sini kisahnya Pak Budi Utomo. Pak Budi Utomo itu jam 2 sudah bangun. Kemudian bersih-bersih semua kebutuhan keluarga. Habis itu ngajak istrinya tahajud. Setelah itu salat subuh, habis subuh memandikan istrinya. Enak Bu dimandikan? Tidak enak Bu, karena orang ini tidak bisa mandi sendiri. Stroke dimandikan, selesai semua rumah tangga, kebutuhan baru dia pergi ke kampus. Sebagai apa? Sebagai rektor, bayangkan. Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya tanya, berapa lama sampai ngerambut Bu Budi Utomo? Ya agak lama Pak Nur. Agak lama itu berapa? 22 tahun. Ngerambut bojo setruk loh, 22 tahun. Masya Allah. Betul-betul. Di buku saya tulis, tidak semua laki-laki gitu judulnya. Bukan merawat istri stroke, enggak. Tidak semua laki-laki seperti dia. 22 tahun. Sampai kapan Pak Budi? Ya sampai sembuh. Kapan sembuhnya enggak tahu. Nah, bukan main tuh ya. Bukan main. Banyak yang menyarankan supaya menikah. Kasihan katanya. Yang pertama menyuruh menikah itu istrinya. Pak, mohon maaf, Bapak menikah saja lagi. Saya tidak bisa melaksanakan sebagai istri yang baik. Juga direken. 2 kali suruh menikah lagi, tidak direken. Sampai 4 kali disuruh menikah. Setelah 4 kali dikumpulkan anak-anaknya itu. Anaknya semua, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kumpulkan semua. Saya yang mendengarkan ceritanya, saya pikir, ini mesti nikah. Izin minta nikah, pikir saya ya. Ternyata dikumpulkan, dibilang, perhatikan, ibumu 4 kali nyuruh Bapak menikah. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Bapak tidak akan menikah dan akan merawat ibumu sampai sembuh. Kaget saya, dulu. Kok begitu Pak Budi? Iya. Di hatiku ada kamu itu ya. Bapak sanggup ya? Lebih baik enggak, artinya enggak merawat gitu. Jadi sehat semua. Sampai 22 tahun lebih. 2 bulan yang lalu istrinya meninggal. Sebulan setengah yang lalu Pak Budi itu meninggal. Jadi mati bareng gitu ya. Tapi semua minta semua menikah, tapi tidak mau dia. Pernah waktu akan mantu anak yang terakhir itu, istrinya jatuh. Harus dibawa ke rumah sakit. Padahal besok itu resepsi. Sudah Pak, teruskan saja resepsi. Resepsi, di sampingnya ada wanita, muda, cantik. Semua mengatakan, wah ini jalan Pak Budi, cocok lah. Wis suwe soro saiki bojo cantik. Ternyata adik kandungnya itu ya. Pak Budi Utomo ya luar biasa. Saya kagum tuh. Kalau ketemu saya enggak pernah tahu kalau dia istrinya stroke itu. Ada kawannya Pak Budi itu walaupun merawat istrinya Pak, enggak pernah terlambat sampai kampus tuh. Apa bojone? Loh stroke kan Pak? Sudah berapa lama? Sudah lama sekali ya saya tanya. Ngomong lama. Waduh luar biasa. Kagum saya ya, kagum. Karena itu mari kita pelihara pernikahan kita ya. Dalam buku saya yang di hati ada kamu itu
nasihat saya bagi para suami, istri, bersikaplah kita kepada pasangan ini seperti seorang arkeolog. Arkeolog ahli purbakala. Ahli purbakala itu semakin tua yang ditemukan, semakin cinta dia, semakin berharga dia. Ahli purbakala itu. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu lihat bapaknya kok lemas, semakin tua, semakin lama itu semakin berharga, itu ahli purbakala. Bapak-bapak melihat ibu-ibu, kok dadi ngene ya, bojoku. Nah, enggak apa-apa, semakin saya berkala. Biyen langsing loh, saya kok bunder ngene ya. Bersikaplah seperti seorang arkeolog ahli purbakala. Semakin lama barang itu purbakala itu semakin dihargai. Nah, kalau bisa begitu alangkah indahnya. Bagaimana caranya? Enggak saya terangkan ya. Di sini ada perincian supaya bisa seperti arkeolog. Jangan seperti pedagang besi tua. Pedagang besi tua semakin rongsokan semakin ada harganya. Wis ngono wis remak wis enggak wis. Pedagang besi tua itu. Seorang suami istri harus seperti arkeolog, bukan seperti pedagang besi tua. Kok habis waktunya? Iya. Pedagang besi tua itu wis rongsokan wis gak direken gemeledak ndi. Ini masih banyak ya. Jangan tinggalkan aku sendiri. Apa ini ya? Ini 30 artikel juga. Ada tentang 7 vitamin hati. Vitamin hati 7 itu 1. Membaca Al-Quran. Itu vitamin buat kita. 2. Sholat yang tekun. Itu vitamin buat kita. Dunia dan akhirat. Zaman Rasulullah ada seorang namanya Ka'ab al-Aslami. Dia ikut pernah hidup bersama Rasulullah, membantu menyiapkan wudunya dan lain sebagainya. Ka'ab al-Aslami ditanya oleh Rasulullah, Ka'ab, kamu kan lama bersama saya. Kamu ingin apa? Jaluk orang aku. Mintalah kepada saya, kamu minta apa? Oleh Ka'ab dijawab, fakultu aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah, betul ya, saya akan minta ya. Ya, jaluk apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah ingin ngancani beliau masuk surga. Dikon jaluk ngancani masuk surga. Barengi masuk surga. Fakola, Nabi berkata lagi, Aghairu dzalik, ya sudah. Selain itu jaluk apa lagi? Bayangno. Ditanya lagi, jaluk apa mana selain masuk surga bersama saya? Fakulta aku jawab wakala. Sudah Rasulullah 1 itu saja, tidak minta lagi. Fakola, Nabi mengatakan, fa'ini ala nafsika bikathrat sujud. Kalau itu yang kamu minta, tolong saya ya, bantu untuk kepentingan tadi itu, perbanyaklah sholat. Tentu saja sholat itu bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak bisa ditambah, dikurangi. Sholat sunnah. Pertama sholat sunnah malam, tahajud. Sholat sunnah yang ada di Al-Quran itu hanya tahajud. Lainnya di hadis. Tahajud yang dikatakan. Faminalai fatahajat bilna falatalak. Orang tahajud itu asa ya terhadap kaum mahmudah, derajatnya akan diikan. Terus berdoalah setelah tahajud. Waktu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin itu ya. Wa akhrim murtin badal miladka sultanan nasiro. Nah, itu kesulitannya dibantu, problemnya diatasi, kalau ada orang mengancam dibentengi. Waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Jadikanlah aku punya kekuatan dan pertolongan dari kamu. Ada ngancam dilindungi. Tahajud, salat duha, salat rawatib. Nah, itu. Perbanyak salat. 3 puasa. Puasa itu mengendalikan nafsu ya. Saya punya tetangga penjual bakso, sukses. Sukses. Orang sukses itu kadang-kadang penyakitnya macam-macam kambuh, Bu. Datang ke saya. Dik Nur, panggil saya Dik. Saya mau minta pertimbangan.
saya mau kawin lagi. Hah? Kawin lagi? Kan sudah punya putra sekarang. Iya, tapi listrik saya ini besar katanya. Listrik saya ini besar. Daripada saya nanti kebablasan zina, lebih baik kawin lagi. Sudah ada yang diincer? Sudah. Waduh. Begini saya bilang itu. Kalau ingin mengendalikan listrik, saya gitu. Sampean kepengin mengendalikan? Iya. Resep agama gampang. Apa? Puasa. Puasalah Senin Kemis. Lek gak mempan, puasalah Daud. Lek gak mempan tambah saya mulbit. Pasti mempan lek sampean gelem. Ya posone iku kudu sing angel. Jadi puasa itu mengendalikan listrik besar tadi itu. Yang ingin menyalurkan listrik coba puasa dulu lah. Dinasihati Bu, poso Pak, poso ojo jaluk tanda tangan kuwi kan harus tanda tangan listrik pertama itu. Poso Pak, poso berita begitu. Vitamin keempat, bersedekah. As-shadaqatu tanju. Orang gemar sedekah itu menyelamatkan. Wah, habis. 5, ingat kematian. Orang ingat kematian itu tidak akan neko-neko. Hidup ini singkat. Tidak membutuh sakit. Orang mati tidak perlu sakit dulu. Orang mati tidak perlu tua dulu. Yang muda juga banyak. Kawan saya itu rektor main tenis, mati di lapangan tenis, Masya Allah. Banyak tidak percaya. Pertama tidak percaya istrinya. Enggak. Main tenis ya mati di tenis, di lapangan tenis. Istrinya sangat menyesal. Pertama kehilangan orang dicintai. Kedua kata dia, saya tidak sempat merawat. Kalau dia sakit agak lama, saya bisa merawat sebagai bakti saya kepada suami. Ini enggak, saya tidak sempat merawat. Ingat kematian. Yang keenam, istighfar. Wah, istighfar ini menarik sekali kalau diberikan ya. Dan yang ketujuh, keikhlasan. Ikhlas itu rohnya amal. Amal kita ini seperti fisik begini. Rohnya ikhlas. Kalau tidak rohnya ada ikhlasnya, maka seperti bangkai, busuk nanti baunya. Allah tidak mau melihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah kurang 2 menit, sudah panas juga. Saya tidak kepanasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Oh didoai ya. Mari kita tundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya tidak buat ringkasan ceramah. Yang ingin tahu lebih detail ada bukunya 50.000 ya. 50.000 ya, 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.